Penyebab utama terjadinya eutrofikasi di Danau Rawapening yaitu masuknya nutrien seperti nitrogen dan fosfor dari kegiatan eksternal maupun internal yang menyebabkan makrofita akuatik seperti enceng gondok mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali. Pencemaran limbah logam berat yaitu kadmium dan timbal karena Danau Rawapening dikelilingi oleh daerah perkotaan yang menjadi pusat industri. Semakin banyak pencemaran air, maka oksigen yang terlarut akan semakin sedikit, sehingga organisme aerob akan semakin sedikit pula dan penguraian bahan organik dilakukan oleh mikroorganisme anaerob yang menghasilkan gas metana. Gas inilah yang akan menyebabkan laju pertumbuhan eceng gondok semakin cepat. Selanjutnya, pencemaran danau juga berasal dari limbah rumah tangga, limbah sawah, dan limbah ternak yang meningkatkan fosfor yang memicu adanya eutrofikasi. Pencemaran dari kegiatan keramba jaring apung yang menjadi budidaya ikan membawa konsekuensi banyaknya pakan ikan yang tidak dimanfaatkan oleh ikan peliharaan dan akan jatuh ke dasar sungai. Sisa pakan yang berupa kotoran ikan sebesar 50% akan jatuh ke perairan yang memicu penyebab eutrofikasi. Eutrofikasi yang tidak segera ditangani akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem pada lingkungan. Hal tersebut tentu akan berefek negatif bagi manusia. Berikut merupakan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari eutrofikasi. Akibat paling umum dari eutrofikasi adalah pertumbuhan tanaman air dan alga yang tidak terkendali atau blooming algae. Akibat lain yang menyertai eutrofikasi dan blooming algae ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan kualitas air. Tingginya konsentrasi pencemar dalam air yang disebabkan oleh masuknya limbah berlebih dapat menurunkan kualitas air. Hal ini dapat membahayakan terutama apabila danau yang mengalami eutrofikasi digunakan sebagai sumber air oleh masyarakat sekitar. Yang kedua adalah menurunkan oksigen terlarut dalam air. Blooming yang menghasilkan biomasa organik tinggi menurunkan oksigen terlarut secara drastis akibat pemanfaatan oksigen untuk dekomposisi biomasa yang mati. Yang ketiga adalah mengancam keberlanjutan fauna akuatik. Eutrofikasi merugikan dan mengancam keberlanjutan fauna akibat dominasi fitoplankton yang tidak dapat dimakan, racun misalnya NH3 dan H2S, serta menurunnya oksigen terlarut dari dekomposisi tanaman air. Yang keempat adalah pendangkalan danau. Tingginya laju sedimentasi karena kadar limbah seperti nitrogen dan fosfor lama-kelamaan dapat memicu pendangkalan danau. Hal ini tentu akan sangat merugikan, terutama untuk Danau Rawapening yang memiliki fungsi sebagai PLTA. Yang kelima adalah menurunkan produktivitas budidaya perikanan. Penurunan kualitas air karena eutrofikasi akan menurunkan fungsi perairan dan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi produktivitas budidaya perairan. Eutrofikasi dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, menghindari penggunaan pupuk insektisida yang berlebihan, yang kedua penggunaan parasitoid, dan yang ketiga yaitu perencanaan AMDAL secara matang. Eutrofikasi dapat dicegah dengan beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu menghindari penggunaan pupuk insektisida yang berlebihan. Pemakaian pupuk kadang tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya atau berlebihan. Sisa pupuk yang tidak diserap oleh tanaman terbawa air hujan masuk ke dalam sungai dan danau. Akibatnya terjadilah pencemaran pada sungai dan danau dalam bentuk eutrofikasi. Yang kedua yaitu penggunaan parasitoid. Penggunaan parasitoid untuk mengusir hama lebih aman bagi lingkungan. Populasi hama akan menurun tanpa meninggalkan residu pestisida di dalam tanah maupun tanaman. Pertanian organik semacam ini mulai dikembangkan di berbagai negara maju. Parasitoid juga mampu membuat tanaman bernilai tinggi dibandingkan dengan penggunaan pestisida. Hasil tanaman pun lebih aman dan layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu perencanaan AMDAL secara matang. Pembangunan industri yang berada di kawasan sungai maupun tidak sudah seharusnya memiliki perencanaan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan.
AMDAL sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem air maupun di sekitar pabrik agar tidak menyebabkan berbagai masalah yang tidak diinginkan. Dari masalah tersebut, bagaimanakah upaya penanggulangannya dapat dilakukan? Di antara upaya yang dapat dilakukan yaitu: pertama, pengelolaan daerah tangkapan air atau DTA. Yang kedua yaitu pengelolaan sempadan, dan yang ketiga pengendalian blooming eceng gondok. Upaya yang pertama yaitu pengelolaan daerah tangkapan air atau DTA. Penertiban dan pemulihan lahan DAS dan DTA yang rusak atau kritis, dan pembuatan bangunan penahan sedimen pada lahan kritis. Untuk mengatasi dampak pembuangan limbah kegiatan manusia, maka dilakukan pembangunan prasarana sanitasi dan IPAL. Di samping itu, juga perlu dilakukan pencegahan dan pelarangan saluran pembuangan industri dan pertambangan masuk perairan danau. Upaya yang kedua yaitu pengelolaan sempadan. Dilakukan pelarangan dan atau penertiban hunian dan pengelolaan lahan sempadan dan bantaran dengan tidak menerbitkan izin hunian dan izin usaha, serta larangan kegiatan pembuangan limbah ke danau. Apabila pembuangan limbah harus dilakukan, maka harus dibuat sarana prasarana sanitasi dan IPAL. Upaya yang ketiga yaitu pengendalian blooming. Di antaranya pembatasan input nutrien dari DTA sesuai dengan daya tampungnya. Kemudian pemanenan eceng gondok. Pengurangan eceng gondok secara mekanik harus mempertimbangkan luas penutupan eceng gondok. Eceng gondok yang tersedia harus dilokalisir di bagian tepi danau sebagai sabuk hijau, sehingga tidak menyebar ke badan danau lagi. Selanjutnya yaitu memperbaiki kualitas air dengan melakukan penurunan konsentrasi nitrogen dan fosfor sebelum masuk ke badan danau dengan membangun kolam pengolahan pada hilir inlet sebelum masuk ke danau.